Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 10. Sebuah pesan lembut namun tegas dari hati Daud tentang bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap kekayaan dan hal-hal duniawi. Mari kita tenangkan hati, lepaskan beban pikiran hari ini, dan biarkan firman Tuhan berbicara dengan lembut dalam jiwa kita. Sahabat terkasih, Daud berkata, "Apabila kekayaan bertambah, janganlah hatimu melekat padanya." Ayat ini tidak berkata bahwa kekayaan itu salah. Kekayaan adalah berkat Tuhan. Tetapi Tuhan ingin agar hati kita tidak terikat padanya. Ada perbedaan besar antara memiliki dan dikuasai oleh harta. Banyak orang bisa hidup sederhana, namun penuh damai. Sebaliknya, ada yang hidup berlimpah, tapi tidak pernah puas. Tuhan tahu betapa mudahnya hati manusia terikat pada hal-hal duniawi. Karena itu, melalui Mazmur ini, kita diajak untuk waspada terhadap ketertarikan yang salah. Bukan hanya tentang uang, tapi juga status pengakuan, atau pencapaian yang membuat kita lupa bersandar pada Tuhan. Sahabat terkasih, kata melekat dalam bahasa Ibrani berarti berpaut dengan erat, seolah-olah tidak bisa dilepaskan. Daud tahu bahaya bukan pada kekayaan sendiri, tetapi pada hati yang tidak mau lepas darinya. Melekat berarti menjadikan sesuatu sebagai sumber keamanan. Kita bisa saja berkata, "Aku percaya Tuhan." Tapi diam-diam hati kita berkata, "Selama tabunganku aman, aku tenang." Namun, firman malam ini mengingatkan, ketenangan sejati tidak lahir dari kepemilikan, tapi dari penyerahan. Sahabat terkasih, berapa kali kita kehilangan damai hanya karena takut kehilangan sesuatu? Itu tanda bahwa mungkin hati kita sudah terlalu melekat pada hal itu. Malam ini, Tuhan lembut berkata, "Lepaskan dan biarkan aku menjadi pusat ketenanganmu." Sahabat terkasih, Daud menulis Mazmur ini dalam masa tekanan besar. Musuh mengepung, keadaan tidak pasti, namun ia berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang." Kekayaan tidak dapat memberi jaminan dalam badai kehidupan. Ketika kesehatan terganggu, ketika hubungan manusia goyah, ketika semua hal duniawi retak, hanya kasih dan kuasa Allah yang tetap kokoh. Uang bisa memberi kenyamanan sementara, tetapi tidak bisa membeli kedamaian batin. Ia bisa membeli rumah, tapi tidak rumah tangga yang bahagia. Bisa membeli ranjang empuk, tapi tidak tidur nyenyak. Bisa membeli obat, tapi tidak kesehatan sejati. Sahabat terkasih, kita perlu menyadari semakin kita bersandar pada hal yang fana, semakin mudah kita goyah. Namun ketika hati berpaut pada Allah, kita akan tenang meskipun dunia bergoncang. Sahabat terkasih, kekayaan sejati bukan diukur dari apa yang kita punya, tetapi dari seberapa banyak kita bersyukur dan bisa memberi. Tuhan tidak menentang orang yang kaya. Ia menentang hati yang tamak, yang lupa bahwa semua berasal darinya. Karena itu, setiap kali Tuhan mempercayakan berkat, kita perlu bertanya, apakah aku masih mengandalkan Tuhan atau sudah mengandalkan berkat itu? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 21, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Malam ini, mari izinkan Tuhan menuntun hati kita agar harta kita bukan di rekening, bukan di benda, tapi tertanam dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Sahabat terkasih, setelah hari panjang dan pikiran yang melelahkan,
mari diam di hadapan Tuhan. Mari bayangkan tangan Tuhan yang lembut menuntun kita berkata, "Anakku, jangan khawatir tentang apa yang kau miliki atau tidak kau miliki. Yang penting, milikilah aku." Dalam keheningan malam, lepaskan kelekatan kepada dunia dan gantilah dengan ketenangan dalam hadirat Allah. Ketenangan sejati bukan hasil dari kontrol, tetapi hasil dari percaya penuh. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengakui kadang hati kami mudah melekat pada hal-hal duniawi. Ajarlah kami untuk memiliki tanpa diperbudak dan menerima tanpa takut kehilangan. Jadikan Engkau satu-satunya sumber damai dan sukacita kami. Malam ini kami ingin beristirahat di dalam kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.